Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama datang membangun mezbah syukur, mezbah yang besar. Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Dan biarlah kita boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kami, untuk kita beraktivitas pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan terus menuntun langkah kami, Tuhan membimbing langkah kami. Dan jikalau kami akan beraktivitas hari ini, biarlah kiranya hikmat Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar pujian penyembahan kami sebagai ungkapan kami mengasihi Tuhan. Sebab kami gak bisa balas apa-apa selain menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau?
meninggikan nama-Mu, sujud di hadirat-Mu, ku sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Yesus, Yesus. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu selain memuji menyembah-Mu, Allah kami yang hidup. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Biar pagi yang indah ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Yes. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus. Ya. Biar lutut bertelur lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus. No, dengan apa kami dapat balas kasih-Mu? Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. namanya. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu nyata. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kau menjagai sepanjang malam, kami tahu kami bisa bangun karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami mau memulai hari ini dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini dan kita bersyukur Tuhan menjagai kita sepanjang malam dan apapun keadaan kita, biarlah kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang sehat dan penuh sukacita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 3. Ya, Mazmur 3 ayat yang kedua, ketiga dan ayat yang keempat. Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat 4 ya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 3 ayat 1 sampai 4, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 2, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Ayat 3, banyak orang yang berkata-kata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dan ayat yang keempat di sana firman Tuhan berkata, jadi ini ketika Daud dikejar oleh anaknya ya. Ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, Daud ya menulis satu mazmur ketika dia dikejar oleh anaknya sendiri yaitu Absalom. Ketika Daud menulis ini, ketika dia bukan sedang ada di atas tahta yang penuh dengan kuasa. Tapi saat Daud menulis ini, dia sedang berada dalam sebuah pelarian karena dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, ini adalah satu keadaan yang tidak enak, saudara. Ya, ketika Daud dikejar oleh anaknya sendiri, mau dibunuh oleh anaknya sendiri, dan dia merasa sangat terjepit, tidak ada lagi tempat. Ya, bahkan dia berkata di sana, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku dan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, ketika kita menghadapi tekanan yang dari luar ya kita, saudara, mungkin kita masih bisa kuat ketika kita masih punya keluarga yang mencintai kita. Tapi Daud dia punya musuh banyak dari luar, sementara keluarganya sendiri, anak kandungnya sendiri yang mungkin dia harapkan bisa menjadi pembelanya, justru juga menjadi orang yang ingin membunuh dia. Bayangkan, tidak main-main, mereka ingin membunuh dia, saudara. Saya percaya pergumulan hidup yang kita hadapi hari-hari ini tidak seberat apa yang Daud alami, karena dia mau dibunuh oleh banyak orang. Karena itu dia merasa betapa banyaknya lawanku, saudara. Hidup ini sangat tidak enak ketika kita ini punya musuh, apalagi musuhnya itu orang terdekat. Ya, kalau musuhnya orang luar, ya bukan keluarga mungkin masih enak. Tapi hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita ini dimusuhi oleh keluarga kita sendiri, saudara. Yang kita rasa ya kita sudah berbuat baik kepada dia, tetapi ternyata balasannya seperti itu. Bahkan Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara ya, ketika dalam hidup ini orang banyak berkata-kata tentang kita, seringkali banyak manusia itu menjadi lemah ketika mendengarkan perkataan-perkataan negatif dari orang. Ya, Daud pun punya mengalami banyak orang bergosip tentang dia, orang menceritakan tentang hidupnya. Saya pun juga mengalami banyak orang memfitnah saya. Rasanya ya kita ini harus berhadapan dengan diri kita sendiri, berusaha menenangkan hati kita karena tidak enak, saudara. Ketika banyak orang berkata-kata tentang kita, ketika banyak orang menceritakan yang jelek tentang kita, ketika keluarga kita sendiri, ketika orang-orang di sekeliling kita mungkin yang kita anggap dekat, tapi kita harus belajar. Ya, bahkan Daud berkata, orang-orang berkata tentang dia dan bukan hanya berkata tentang dia, tapi mereka berkata, ya Tuhan tidak menolongnya. Di mana pertolongan Tuhan? Ya, lihat hidupnya sial, lihat hidupnya seperti itu. Ada saat-saat di mana Tuhan akan izinkan kita merasa, ya aduh semua orang memusuhi kita, bahkan rasanya tidak ada pertolongan. Kita seolah-olah dipermalukan. Daud memiliki perasaan yang sama ketika dia dikejar anaknya, begitu banyak orang yang memusuhi dia. Ya saudara, dan ketika kita ada dalam sebuah keadaan yang rasanya tidak melihat pertolongan Tuhan. Mungkin engkau sakit gak sembuh-sembuh, mungkin keadaan keuanganmu belum dipulihkan, mungkin engkau punya masalah yang berat dan rasanya orang menghakimi, ya mana Tuhannya? Ya, dia tuh berdoa, dia tuh cari Tuhan, tapi di mana Tuhannya? Ya, dan ini adalah satu keadaan yang paling mematikan iman ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Rasanya di saat-saat sulit bagi kita sering kali tergoda untuk berpikir Tuhan tidak menolong kita. Bahkan ketika mendengarkan perkataan-perkataan orang tentang kita. Tapi justru di situ sebaliknya, saudara. Ya, apa yang Daud lakukan? Waktu kita mengalami juga tekanan hal yang sama. Ya, ketika kita difitnah, ketika kita dikata-katain dan merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, maka kita harus menguatkan diri kita sendiri dengan apa, saudara? Dengan perkataan iman. Daud berkata di sana, dia bilang apa? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
kepadaku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di saat kita sedang dalam keadaan tertekan, di saat semua orang memfitnah kita, mengata-ngatain kita, bahkan di saat orang berkata mungkin lihat Tuhan tidak menolong dia. Ya mungkin juga kita merasa bahwa iya ya Tuhan kayaknya meninggalkan aku. Kenapa keadaanku gak berubah-berubah? Saat itu jugalah saudara, engkau harus berusaha menguatkan imanmu. Tidak ada orang lain yang bisa menguatkan engkau selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Perkatakan firman. Itu adalah salah satu cara agar iman kita bangkit, supaya keadaan kita baik. Jangan terpuruk dengan keadaan. Mungkin hari-hari ini engkau merasa sudah lemah, tapi saya mau berkata, bangkit saudara. Perkatakan firman Tuhan seperti Daud berkata, ya, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Perkatakan, aku percaya engkau tempat pertolonganku Tuhan. Saya pernah mengalami masa-masa yang buruk. Saya pernah mengalami hari-hari yang pahit. Saya juga pernah mengalami ya masa-masa sulit dalam hidup saya. Rasanya Tuhan meninggalkan. Rasanya tidak ada satu orang pun bisa menolong. Tapi di saat itulah saya selalu berkata, aku percaya Tuhan, engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Tidak ada orang lain yang bisa menguatkan saudara, hanya dirimu sendiri dengan Tuhan. Dengan memperkatakan firman, maka engkau akan kuat, engkau akan bangkit, dan engkau akan bersuka cita, sebab pertolongan yang dari Tuhan itu akan datang cepat atau lambat, tergantung iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita selalu menguatkan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan menyerah, jangan patah semangat, tapi tetap perkatakan semua hal yang baik dan itu akan terjadi. Mari kita renungkan firman ini saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Apapun tantangan, persoalan, perkataan-perkataan orang tentang kami hari-hari ini, biarlah kami menutup telinga atas semua itu dan kami mau menguatkan diri kami. Kami mau memperkatakan firman Tuhan. Kami mau mengangkat iman kami karena kami tidak mau terpuruk dengan keadaan. Mari naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan, amin, yang tak pernah gagal. Yes, kami percaya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh, kami teguhkan hati kami Tuhan dengan firman-Mu, bahwa Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai. Biarlah apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, apapun perkataan orang tentang kami, apapun tuduhan-tuduhan yang iblis beri bahwa Tuhan tidak menolong, bahwa Tuhan meninggalkan kami, tapi kami mau menguatkan hati dan iman kami. Kami mau perkatakan firman Tuhan bahwa Engkau Tuhan penolong yang tidak pernah gagal atas rencanamu. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjimu.
Terima kasih buat setiap kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus berjalan menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Kami percaya itu Bapa. Kami hidup bukan karena perkataan orang, kami hidup karena perkataan firman. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah, yang di rumah, di mana saja Tuhan sertai, Tuhan pimpin agar hidup kami boleh senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala dosa, dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa, setiap mereka yang punya pergumulan, Tuhan juga turut bekerja. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, Tuhan Engkau menjadi penopang senantiasa. Kekayaan di tangan kiri, namun kehormatan ya dan umur panjang itu ada di tangan kanan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah semua yang berulang tahun hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Sembuhkan yang sakit Bapa. Biarlah dalam nama Yesus jamahan Tuhan terjadi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apapun jadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya